Nah, sekarang kita masuk ke bab baru ya, penyederhanaan rangkaian digital. Jadi rumus-rumus persamaan-persamaan yang kita pelajari kemarin itu gunanya salah satunya ya adalah gunanya untuk menyederhanakan gerbang atau rangkaian digital. Jika rangkaian tersebut masih bisa disederhanakan, tidak semuanya bisa disederhanakan ya, tapi ada ya hal-hal yang kompleks itu bisa kita sederhanakan sehingga nanti eh, komponennya akan lebih sedikit gitu ya, dengan hasil sama. Ingat ya, penyederhanaan itu adalah dua rangkaian yang lebih sederhana, rangkaian yang disederhanakan dari aslinya, tetapi jika inputnya sama, hasilnya sama. Itu disebut penyederhanaan. Dengan semua kombinasi ya, tidak ada pengecualian. Seperti kemarin kita ada gerbang OR dengan XOR ya, makanya disebut exclusive OR. Karena ada satu yang tidak sama. 00, 01, 10 itu OR dengan XOR sama. Tetapi pada saat 11 dia berbeda kan. Nah itu dia tidak sama itu. Jadi XOR dengan OR tidak sama. Nah ini juga ya. Jadi walau ada dua kemungkinan, ada dua input, ada berarti ada empat kemungkinan. Empat datanya itu kemungkinannya itu harus sama. Jika ini sama, outputnya sama. Kalau tiga input berarti ada 8. Ke 8 kemungkinan itu harus sama. Kombinasi ya. Ada 4 berarti dia 8, 16 ya. 16 itu berarti kombinasi 16 kombinasi itu harus sama semuanya. 15 sama satu enggak berarti enggak sama. Ya, itu dia. Ada 5 berarti 32 kombinasi. Jika 31-nya sama yang satunya enggak itu berarti bukan penyederhanaan. Nah, berarti dia nanti ada penyederhanaan dengan syarat berarti ya. Nah, harus penyederhanaan itu tanpa syarat semua kombinasi itu akan sama. Nah, itu nanti. Jadi tetapi ada yang tidak bisa disederhanakan, tidak semuanya ya. Nah, penyederhanaan pertama udah kita bahas kemarin itu adalah dengan aljabar ya. Penyederhanaan aljabar. Penyederhanaan aljabar itu ada syaratnya ya. Pertama adalah jika variabelnya nggak terlalu banyak. Kalau kemarin sudah kita coba dua variabel itu bisa ketahuan bisa diceritakan atau tidak. Kalau tiga variabel itu kombinasinya ada 4 kan, 4 atau 5. Yang semuanya mana yang paling sederhana. Tidak bisa kita ambil satu kemudian udah dapat hasilnya lebih sedikit daripada itu berarti belum paling sederhana ya. Lebih sederhana mungkin, lebih sederhana dari rangkaian aslinya ya. Tetapi belum tentu itu adalah rangkaian paling sederhana. Nanti di bab ini kita akan belajar gimana menyederhanakan paling gampang untuk persamaan-persamaan yang panjang ya. Yang pendek kita secara aljabar saja, dua variabel contohnya kan. Nah, di sini kita akan menggambarkan jaringan AND OR ya. Yang tabel kebenaran. Nah, nanti dari tabel kebenaran itu kita buat peta Karnoff namanya. Nah, minggu ini kita akan membuat baru petanya dulu ya. Nah, setelah petanya dibuat, maka dari situ kita akan bisa menyederhanakan. Nah, peta itu sama dengan peta manusia kita. Peta itu kan visual ya. Umpamanya mau ke suatu tempat A, dia petanya kan oh lewat sini jalannya. Bisa lewat sini gitu kan. Tetapi kalau tanpa visual umpamanya sebutin kamu lurus dulu jalan ini sampai di sana ada pohon besar belok kiri gitu ya. Kemudian lurus lagi sekian ada bangunan ini belok kanan. Nah, ada persimpangan nanti pilihnya yang kiri atau kanan. Nah, seperti itu. Itu ilustrasinya kalau kita menggunakan aljabar. Nah, kalau dengan peta langsung kelihatan. Oh, ini dekat nih bisa diserang. Oh, ini jauh nih nggak bisa. Walaupun nanti ada kayaknya jauh, ternyata dalam peta itu bisa kita namanya nanti adalah memutar peta gitu ya. Jadi dia koordinatnya ternyata dekat. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita akan dari suatu tabel kebenaran ya. Kalau kemarin kan kita dari rangkaian ya. Dari rangkaian akan kita dapatkan tabel kebenarannya. Itu kan rangkaiannya udah jadi. Nah, dari ini tuh hasil kali fundamental nanti dari persamaan yang kita butuhkan, yang kita dapatkan, kita buatkan tabel kebenarannya. Nah, di mana nanti hasilnya hanya yang input satu saja, yang outputnya satu saja dari kombinasi input ya. Jadi yang input satu saja. Nah, di sini nanti kita akan membuat dulu hasilnya ya dari hasil kali fundamental. Hanya hasil kali ya. Hasil kali. Jadi dalam sistem digital itu terdapat dua sinyal ya. Satu sinyal tidak terkomplement, yang satu lagi sinyal terkomplement. Contohnya ini ada variabel A dan B.
sinyal A dan B. Terdapat juga komplemennya. Nah, hanya karena digital ya, hanya ada digital nih, karena digital itu bisa dibalik ya, ada A komplemennya, ada B komplemennya. Ada A komplemennya, ada B, ada B komplemennya. Hanya ada di digital karena dia hanya dua kemungkinan, binar ya. Jika dia ada lawannya, kalau A-nya 1 berarti komplemennya 0. A-nya 0 komplemennya 1 gitu ya. B-nya 1 komplemennya 0, B-nya 0 komplemennya 1. Bisa dibalik, tidak bisa di bilangan desimal. Karena desimal ada 10 kemungkinan. Nah, ini contoh hasil kali fundamental. Sebelum kita masuk peta Karnov ya, hasil kali fundamental dulu. Dua input ya, berarti inputnya A dan B umpamanya. X dan Y, ya kan? Pokoknya bebas kalau nama variabel ya, nama variabelnya nih. Jadi dua kemungkinannya. Nah, untuk menyusunnya supaya kita tidak ada yang double, tidak ada yang ketinggalan, kita buat kombinasi binar. Berarti 2 bit, berarti dia 00 sampai 11 ya. Berarti yang B-nya ini adalah silang gantian 0101. Jadi kalau 4 sampai 4 berhentinya ya. 0101. Kemudian yang A-nya itu boleh bolak-balik ya. Berarti kalau hanya 4, 2. Kalau di sini kan nolnya 1, satunya 1. Yang paling kecil ya, bilang kecil itu yang paling kanan ya, yang paling kanan. 0, 1, 0, 1. Berarti yang keduanya, kolom keduanya kalau hanya 2 input, berarti dia 0, 0, 1, 1. Kalau 3 input nanti dia, berarti dia yang B ada 8 kan? Berarti B-nya ini yang paling kanan ini, berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1 sampai 8. Di sininya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kemudian yang ketiganya berarti 0-nya 4, 1-nya 4. Itu seterusnya ya. Ini adalah hasil kali fundamentalnya. Hasil fundamental dari 00 adalah A komplement, B komplement. 01 berarti A komplement B. 10 berarti A B komplement. 11 A B. Itu dia ya. Nah, ini baru hasil kali fundamentalnya. Dua ya. Jadi gimana kalau yang 3? Berarti dia A B C. Nama variabel bebas ya. Saya mau di sini A-nya di sini, B-nya boleh. Tapi harus konsisten kita. Yang 3 berarti dia inputnya variabelnya contohnya A, B, C. C-nya paling kecil. Kalau mau isi paling besar berarti dia C, B, A gitu ya. Boleh. Nah, ingat lagi tadi yang paling kanannya atau yang paling kecil dia selang-seling gitu ya, mulai dari 0. Boleh nggak 1 Pak? Itu akan ini nanti repot dia nanti kita mulai dari 1. Ya. Jadi kita mulai dari 0, dari 1 dia dari besar ke kecil ya. Ini kalau kita yang tadi yang kita binarkan ya. Kalau kita desimalkan ini adalah 0 kan 2 bit. Ini 1 dari desimalnya kan. Ini 2 desimalnya, ini 3. 0 1 2 3 kan desimalnya. Kalau ini juga urut nanti. Lalu kita menggunakannya yang paling kanan bilangannya kelompoknya adalah selang-seling antara 0 dan 1. 0 1 0 1 karena 3 berarti 2 pangkat 3 8 ya. Jadi 0 1 0 1 8. Yang keduanya berarti 2 kali 0-nya 2 kali 1-nya. 0 0 1 1 0 0 1 1. Kemudian yang ketiganya 4 kali 0 4, ini 4 8 kan habis. Nah, baru kita buat hasil kali fundamentalnya ya 0 berarti dia pakai komplement semua, namanya A B C. Jadi 0 0 0 berarti A komplement, B komplement, C komplement sampai nanti A B C 8 ya. Nah, kalau dibuat seperti ini semua kemungkinan kombinasinya akan terwakili, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang double. Kalau boleh nggak saya acak Pak? Boleh, tapi akibat resikonya itu. Ada yang bilangnya tidak ada kombinasinya, ada yang jadi double nanti. Jadi nanti hasil kali fundamentalnya ada yang salah. Karena nanti dari hasil kali fundamental inilah kita akan membuat persamaannya. Nah, kalau ada yang double segala macam itu akan merusak persamaan. Nah, ini membuat tabel kebenaran ya. Dari 2 tadi ya, nih, 2 ya. Kita buat 01 01 00 11. Kalau 3 01 01 sampai 8, kemudian yang tengahnya 0-nya 2, 1-nya 2, 0-nya 2, 1-nya 2. Yang paling kiri yang paling besar di sini ya 3 bit. Berarti dia 4 0-nya 1. Gimana nanti kalau yang 4 input ya sama ya. Tapi kita akan di hasil kali berikutnya akan kita buat. Nah, nanti jumlah hasil kali. Nah, ini kan sudah hasil kalinya ya, hasil kali fundamental. Semua kombinasi dari 00 sampai 11. Ada semua di sini. 2 input berarti 4.
3 input berarti 8, nanti kalau 4 input berarti dia 16. Nanti waktu penjelasan kita buat sampai 5 input nanti ya. Jadi kalau 4 gimana Pak ininya? Ini sama. 0101 sampai 16. Ini 22 dia 0011, ini 44, yang di sininya 88. 16 kan? Yang 5 juga gitu. Ini 01 sampai 32, ini 0011 sampai 32 bawahnya. Ini juga nanti 04 14 04 14. Jadi dia 4 kali ya. Jadi 32, baru yang ujungnya nolnya 8, 16, yang kelima ya, nolnya 16, 32 bit nanti. Nah, kalau di buku kebanyakan hanya sampai 3 sampai 4 ya. Nanti saya buat sampai 5 karena nanti ada yang 3 nanti kombinasinya. Nah, dari hasil kali fundamental tadi kita akan memilih. Nah, tidak semuanya ya. Kalau persamaan aslinya benar ini. Ini benar. Ini semua kita jumlah. Nah, itu rangkaian hasilnya akan ribet kan. Nah, supaya tidak terlalu kompleks, maka nanti kita pilih. Jadi ya. Jadi jika diberikan tabel kebenaran seperti ini tadi, berapa? Kemudian buat hasil kali fundamentalnya terdapat, baru kita pilih. Jadi kita akan cari persamaan bol bagi output dan mengorkannya ya, hasil kali fundamental kita orkan, kita jumlah ya, yang menghasilkan outputnya 1. Nah, jadi dari katakan ini ada 8, mana yang outputnya 1? Kalau yang di sini ada 4, mana yang outputnya 1? Yang tidak 1 udah diabaikan. Berarti dia jadi 0 nanti ya. Nah, outputnya 1. Jadi hasil kali fundamental yang outputnya 1 saja. Nah, udah berkurang tuh kan. Kalau dari 8, kecuali depan 8-nya outputnya 1. Ya udah. Nanti dia itu menjadi kabel saja nanti itu. Kalau 4-4-nya 1, berarti hasilnya juga kabel saja. Tidak perlu kita gerbang logika, tidak perlu rangkaian, hanya kabel saja. Nah, kalau dia ada dari 4 ada yang 0, dari yang 8 tadi ada yang 0, berarti nanti harus persamaannya harus kita sederhanakan. Kalau tidak, rangkaiannya terlalu kompleks. Hasilnya sama nanti. Gitu ya. Ini tabelnya umpamanya. Yang 2 input dulu ya. Yang 2 input kita buat. 00 tadi ya. Ini kan hasil kali fundamentalnya 0, berarti A komplemen, B komplemen. Yang 01 hasilnya 0, A komplemen B ya. Maka di sini tidak kita buat karena dia hasilnya 0. Ini dari rangkaian ini ya. Dari rangkaian kita masukkan 00 dapatnya 0. 01 dapatnya 0. 10 dapatnya 1. 11 dapatnya 1. Nah, yang 0-nya kita abaikan. Jadi dia yang kita jumlahkan nanti adalah hasil kali fundamentalnya adalah A komplemen B ditambah AB. Jadi dia persamaannya menjadi ini. Seperti saya ini dulu ya, saya gedekan ke atas biar kelihatan. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Ya. Hanya 2, A B komplemen ditambah AB. Nah, kalau 2 seperti ini, kita cukup secara aljabar. 2 variabel ya. Contohnya, kelihatan nanti ini bisa disederhanakan atau tidak. Hanya 2 variabel ya, kalau 2. Tidak perlu kita membuat peta Carnot, hanya memperpanjang masalah aja. Nah, kalau lebih dari 2, kita udah coba kemarin, baru kita buatkan petanya. Akan lebih mudah dan langsung dapat hasilnya. Kalau dengan aljabar harus kombinasinya kita hitung, nah, kelompok pertama dengan kedua dulu, sisanya kelompok ketiga. Kedua dengan ketiga, sisanya kelompok pertama. Pertama dengan ketiga, sisanya yang kedua. Kemudian bisa ditambahkan yang sama supaya nanti menjadi 4. Nah, itu kan. Sehingga ada 4 kemungkinan. Gimana lagi kalau 4? Gimana kalau 5? Nah, ya kan mungkin repot. Jadi kalau 2 variabel cukup kita gunakan yang kemarin, menggunakan aljabar saja. Nah, dengan aljabar kita dapatkan hasilnya. Oh, ini bisa disederhanakan hasilnya ini. Oh, ini tidak. Udah kita coba kemarin ya. Nanti kita coba lagi. Kita bandingkan dengan peta Carnot. Hasilnya nih. Jadi dia pada saat A-nya 1, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 1. Dijumlahkan. Inilah rangkaiannya. Ini rangkaian aslinya yang belum disederhanakan. Kemudian bisa nggak disederhanakan rangkaiannya? Kalau tidak, ya inilah hasilnya. Nah, dia ketahuan. Nah, kalau dari persamaan harus kita coba. Kalau dari peta nanti kelihatan. Oh, dia jauh-jauhan. Nggak mungkin. Karena nanti untuk
Menyederhanakan itu adalah hasilnya itu adalah ada yang berdekatan. Nah, berdekatannya ada syaratnya ya. Dia harus sejajar, horizontal atau vertikal, tidak boleh diagonal. Diagonal ke kiri atau ke kanan nggak boleh. Dan bilangannya adalah biner, 2 ya. Pelipatan 2 ya, 2, 4, 8, 16, 32 berdekatannya ya. Tidak boleh dia 3. Nah, 3 nanti yang dipakai 2. Tidak boleh dia 5, yang dipakai 4 dulu. Sisanya boleh kita nanti namanya irisan ya. Jadi satunya bisa digunakan bersama. Nanti akan kita masuk. Jika 3 sinyal input tadi ya, yang hasil kali fundamental penjumlahan hasil kali ya. Contohnya ini, 3 input ada 8 ya. A, B, C. Yang C-nya paling kecil ya. Ini 01, 01, 01 sampai 8. Yang B-nya 00, 11, 00, 11 sampai 8. Yang A-nya 04, satunya 4. Nah, lihat dari rangkaian ini diinputkan 000 sampai 111, mana outputnya yang 1, mana yang 0. Di sini umpamanya nih contoh ya. Umpamanya yang 1 itu adalah 011, 1. Kemudian 010, 1. 110, 1. Ini ada berapa ya? Dari situ dapat persamaannya kan, kita jumlahkan. Ada 4 ya. Kemudian tadi 111 semua ya. Berarti ini yang hasil ini yang nolnya udah kita abaikan aja dulu. Sisa berarti nanti di peta dia tinggal ketambahkan 0 yang kita isi ini. 011 1 01 110 yang terakhirnya 111. Yang outputnya 1 kita jumlahkan. Jadi Y-nya ini baru rangkaian aslinya ya. Belum disederhanakan. Tapi udah lebih sederhana daripada kita masukin semua tadi kan dengan 0. Kalau aslinya kan semuanya hasil kali fundamental kan ini. A komplemen, B komplemen, C komplemen. A komplemen, B komplemen, C. A komplemen, B, C komplemen. Dan seterusnya ya. Ada 8 kan. Nah, ternyata yang kita perlukan 0 nggak usah. Yang 1 saja. Nah, udah berkurang deh kan. Pertama udah berkurang. Dari aslinya sebenarnya. Jadi kalau kita buat yang 8 dengan ini hasilnya sama nih. 8 kelompok variabel 3. Masing-masing kelompoknya 3 ya. Masing-masing ada 3 variabel, ada 8 kelompok. Ini 4, jika kita inputkan, buatkan rangkaiannya, hasilnya sama. Nah, ini masih bisa lagi diserahkan. Bisa artinya bisa, bisa tidak ya. Tidak pasti ya. Berarti kalau pasti diserahkan enggak. Ini bisa. Asal memenuhi syarat. Nah, nanti syaratnya ada. Kalau di aljabar kan pertama ada variabel yang sama. Atau ada variabel yang berlawan. Nah, baru bisa. Karena ingat lagi, ya sama dia bisa difaktorkan kan. Yang berlawanan ingat umpamanya A dengan A komplemen jadi A ditambah A komplemen menjadi 0. Nah, jadi 1 ya. Kalau dikali dia A dikali A komplemen jadi 0. Nah, itu bisa disederhanakan. Makanya ada yang sama supaya dia difaktorkan, ada yang berlawanan. Kalau tidak ada yang sama, tidak ada yang berlawanan, tidak bisa disederhanakan. Kalau di sini kan hurufnya ABC semua, nah, tinggal lihat ada sama pasti ada yang berlawanan. Ini berarti masih bisa disederhanakan. Itu yang 3 variabel ya. Kemudian ini dia jaringannya. Kalau rangkaiannya ya jaringan AND OR. Ini kan terdiri dari gerbang OR, ini kan tambah OR. Ini ABC, ABC adalah AND. Ini bar komplemen komplemen adalah NOT. Berarti ini adalah gerbang AND, OR dan NOT. OR-nya ada 3 input. Berarti 2 dia, dari 2 ya, di 2 input. Kecuali yang kita menggunakan apa kemarin? CMOS ya. Kalau TTL 2 gerbang. Ada N 3 input 4. Berarti 2 IC juga. Karena kalau yang 2 input dia menjadi berapa nih? Ini 2, 2, 8 ya. Berarti 2 IC. Ini tetap 2 IC tapi nggak pakai semua ya. Ada 3, sisanya 1. Ada NOT 4, 1 IC. Jadi ada 2 IC. Ini tambah 2 juga. Yang 3 input ya. Kalau 2 input juga 2 ya 8 ya. Tambah 3. Berarti ada 5 IC ini. OR 2, N 3 input 2, NOT 1. Jadi kan ada 3. Nah, jaringannya nih. Contohnya tadi, ya kan? A, Y sama dengan A, ya. B komplemen ditambah AB. Nah, yang tadi ya.
yang dua input tadi bersamaan. Nah ini, ya. Nah gimana hasil kali rangkaiannya dulu, yang aslinya dulu ya, belum kita sederhanakan yang aslinya dulu. Nanti aslinya itu bisa nggak disederhanakan supaya dapat rangkaian yang lebih sederhana. Artinya apa? Merangkainya kita lebih mudah, biayanya juga lebih mudah karena sedikit. Semakin banyak rangkaiannya akan semakin mahal biayanya, lebih sulit membuatnya. Ini dia yang jika kita punya sinyal terkomplemen. Jadi dari input kita itu ada A komplemennya, ada A, ada B komplemennya. Bisa kita buat. Kalau tidak ada, berarti kita yang komplemennya dari output kita notkan. Berarti kita menambah ya. Jadi tadi dia A, B komplemen berarti A, ini kan, ditambah dengan di N kan dengan B komplemen. Kemudian ini A, ini B. Kemudian diorkan, ini dia kan. Ini ada dua gerbang N, satu gerbang OR, jika sinyalnya ada sinyal terkomplemen dan tidak. Kalau tidak, kita harus menambah satu gerbang NOT. Bawah ada contoh A. Tidak ada kita sinyalnya hanya AB, Pak. Arti yang komplemennya kita tambahkan NOT. Jadi gerbangnya ada N, OR, NOT. Di sini hanya N dan OR karena ada sinyalnya langsung sudah di jika A, ini A komplemennya ini. Jadi dia gerbang NOT-nya pembaliknya di sumber. Kalau sini tidak, sumbernya hanya satu jenis di rangkaian dibaliknya. Dua-duanya bisa. Nah, kalau kita di lab, kita gunakan yang ini. Simulasi juga ini nanti. Sinyalnya hanya sinyal satu jenis ya. 01. Jadi kalau A-nya 0, ya 0. Komplemennya berarti pakai 0. Itu dia. Ya. Ini rangkaian asli ya. Belum kita. Jadi dari hasil kali fundamental, A dan B 00, 01, 10, 11. Kemudian mana dibuat sinyal sinyal terkomplemennya, berarti dia hasil kali fundamentalnya, berarti dia A komplemen, B komplemen, A komplemen B, A, B komplemen, A, B. Lihat mana yang output satu diambil. Nah ini dia rangkaian tadi. Ini dia, kita mulai masuk penyederhanaannya. Nah secara aljabar, kemarin udah kita pengantar ya secara aljabar rangkaian kemarin. Ada, saya lihat sebentar, saya buka ya, supaya kita ingat lagi. Yang dua input dan tiga input ya. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya kita lihat ini, kita tahu. Ya. Sebelum aritmatika ya, gitu itu ya. Gerbang logika. Kata pusaka, ya. Kata pusaka itu nggak usah cari lagi. Satu-satu. Tinggal, ya, di bibliografi. Ya. Kita ambil yang sederhana dulu, baru yang. Nah ini dia, yang sederhana dulu ya. Baru kita balik ke atasnya. Ini ya. Secara aljabar tadi ya, makanya kita buat secara aljabar. Kita akan tampilkan gimana dia menjederhanakannya dan kesulitannya kalau rangkaian lebih. Nah, ini dia kan tadi. Pertama, secara aljabar itu ada yang sama kan? Variabel kelompok pertama dengan yang lainnya ada yang sama. Kemudian atau ada yang berlawanan. Bahwa jika jenis C, sini ada C komplemen gitu ya. Bisa. Jadi kalau yang sama seperti ini berarti kita faktorkan. Yang sama apa? A dan C kan? A dan C kita faktorkan. Nah, ini ya. A dan C, berarti kita keluarkan di dalamnya sisa adalah 1 ditambah B. AC kali 1 dapatnya AC. AC kali B dapatnya ABC. Nah, tadi kan? Berarti ini dari persamaan ini sudah sama. Kemudian dalam kurungnya, nah bisa sedangkan 1 ditambah B atau B tambah 1, ingat menjadi dapatnya 1 kan? Karena apapun nilai B, jika diorkan salah satu inputnya 1, pasti hasilnya 1. B-nya 0, 1, 0, 1. B-nya 1, 1, 1, 1. Arti dia 1 ditambah B sama dengan 1, 1 ditambah A sama dengan 1, 1 ditambah ABC sama dengan ABC. Gitu ya. Nah, kemudian 1 AC dikali 1 kan, jadi 1 tadi kan, AC kali 1 sama. AC kali 1 sama dengan 1. Pada saat
AC-nya 0 diikut 0. Pada saat AC-nya 1 diikut 1. Berarti dia hasilnya adalah 1. Nah, AC ya, bukan 1. Jadi apapun nilainya hanya tergantung AC. Nah, sama dengan AC. Nah, ini dia sama dengan gerbang AND. Ini ada AND dan OR. Ya. Ini ada 3 input malah. AND 3 input. Ini kalau kita buat dengan gerbang AND ada 3 not, 3 gerbang nanti ya. Ini jadi 2 kan. Kalau kita gunakan AND 3 input, nah ini kakinya 1 digabung. Berarti tetap 2 gerbang. Kalau ini dia 3 gerbang, kalau dengan 3 input 2 gerbang. Di OR kan. Ternyata hanya N 2 input. B-nya nggak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya terhadap rangkaian. Berarti B-nya mau 1, mau 0. Udah kita buktikan kemarin nanti ininya ya. Kita buktikan. AC tambah B, A, BC komplement. Itu secara aljabar. Nah, ini yang lebih apa namanya, kita buat yang lebih kompleks sedikit. 3 input. Ya, 2 input kan gampang. Nah, kalau 2 input sebaiknya aljabar. Akan ketahuan apakah dia apa namanya bisa disederhanakan atau tidak. Jika sederhana lebih mudah. Tapi kalau lebih 2, contohnya nih tadi. Nah, ke atas kita ambil contohnya. Nah, rangkaian ini ada hasilnya ini dia nanti kan. Bagi terakhir ini ya, kita bagi terakhir. Nah, ini 3 kan? Ya, 3. Samanya nih tadi. A, B, C, A, B, C komplement 3 kelompok. Berarti kalau kita sederhanakan, berarti ini kita faktorkan dulu sisanya nih. Ini dengan ujung sisanya tengah. Ini dengan ini sisanya depan. Atau kita tambahkan 1. Ada 4 kemungkinan gitu ya. Di mana yang hasil yang paling sederhana, itulah dia. Nah, itu kesulitannya kalau kita memfaktor secara aljabar menyederhanakannya jika kelompok variabel ini lebih dari 2. Nah, kalau udah lebih dari 2, sebaiknya kita gunakan yang namanya penyederhanaan lewat peta Karnoff gitu ya. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi hasilnya akan dapatkan ini. Dari rangkaian ini dapat ini. Ada 3 gerbang N, 3 input, 2 gerbang NOT. Kalau ada sinyalnya tidak terkomplement ya. Ada gerbang OR. 3 input ya. Ini berarti dia 2. Ini hasil berbeda 3. Ternyata hanya gerbang OR 2 input dan gerbang N 1 input, 2 input. Ini dia kan. Jadi A, B, C ditambah A, B komplement C ditambah A, B, C komplement. Katanya sama A dikali B tambah C. Kalau AB tambah AC dia berarti dia 2 gerbang N ya. Nah, ini 1 saja. Ini lebih sederhana. Hasilnya kan ini. Ini 2 gerbang N 1 OR. Berarti 3 kan. Kalau ini 1 gerbang N 1 OR. Wah, berarti ini lebih sederhana dari atas. Ini lebih sederhana dari sini. Ini lebih sederhana dari sini. Ini aslinya. Nah, ini dia. Nah, gimana nanti kalau kita buatkan penyederhanaannya? Nah, itu dia. Ini udah hampir jam 6. Kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Lanjutkan. Tadi udah kita ulang kembali gimana penyederhanaan secara aljabar ya. Itu dia jika kelompok variabelnya tidak lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2, itu dia akan memerlukan banyak kemungkinan ya. Jadi bukan tidak boleh, tetapi sebaiknya jangan menggunakan aljabar. Contohnya kali ini 2 variabel ya. Bisa. Akan kelihatan apakah bisa disederhanakan atau tidak. Lihat, ada 2 syaratnya kan. Ada yang sama, ada yang berlawanan. Ini sama, hanya sama dengan A. Kemudian ini double-nya ada yang berlawanan. Yang samanya keluar, kita faktorkan. Yang sisanya yang berlawanan. Yang jika dia berlawanan hasilnya nggak 1. Jadi A ditambah A komplement sama dengan 1. A dikali A komplement sama dengan 0. Dia kan. Jika dia 0, ini 1. Jika 1, ini 0. Gitu kan. Nah, dia selalu 1 sininya ya. Jadi harus B ini akan akan selalu mempunyai nilai 1. Jika B-nya nilainya 0, berarti dikomplementkan jadi 1, ininya 0. 1 ditambah 0, 1. Jika B-nya 1, ini dikomplementkan jadi 0, ininya 1. 0 tambah 1, 1. Berarti apapun nilai B, dia karena berlawanan ya. Dan 1 dikali A ya A. Hasilnya, ini tadi dia. Ini nilai rangkaian awalnya A, B komplement. Dua buah
variabel kelompok variabel ya cukup difaktorkan saja. Akan kelihatan ada nggak yang sama atau berlawanan. Kalau tidak, berarti rangkaian tersebut tidak bisa disederhanakan. Nah, kalau dia sama ininya B dengan B, berarti A dengan A sama dengan A, B ditambah B sama dengan B gitu kan. Hasilnya ini kalau kita sederhanakan rangkaiannya hanya menjadi kabel saja. Dan ternyata untuk membuat persamaan ini kita tidak perlu rangkaian gerbang N, dua, gerbang NOT, gerbang OR, ternyata cukup kabel saja. Ini yang cukup ekstrim contohnya nih ya. Kita nggak perlu ada gerbang N, dua buah, gerbang NOT satu, gerbang OR satu, dua input. Tidak perlu ternyata hanya Y sama dengan A. B-nya nggak berpengaruh, OR nggak berpengaruh, NOT-nya tidak berpengaruh. Ya, tinggal A saja. Nanti bisa kita buktikan. A ditambah A komplement sama dengan AB. Ya, saya lihat ininya ya, simulasinya. A tambah AB komplement. A, B komplement tambah AB ya. A, B komplement tambah AB. Saya lihat dulu ya. A, B komplement tambah AB ya. Nah, ini contohnya. Dikit. Ini kita ambil, ini ekstrimnya nih ya, dari perjalanan tuh. Dia hasilnya tergantung dari persamaan ya. Jadi dia bisa hasilnya sangat sederhana, bisa juga hanya kurangnya sedikit. Itu ya, tergantung dari persamaan. Ini contohnya tadi. A, B komplement ditambah B sama dengan A saja. Ini kita lihat hasilnya kan. Jika kita jalankan, ya, harus ininya sama ya. 00 ya sama. Belum tentu ya. Berarti kalau dua ada empat, ada kombinasi ya. 01 sama-sama 1. Baru 2. Belum jaminan. 10 sama-sama 0. 11 sama, berarti sama. Semua kombinasi input dengan rangkaian ini dengan yang disederhanakan hasilnya sama. Nah, itu disebut penyederhanaan ya. Jika ada salah satu yang tidak sama, itu dia penyederhanaannya lebih sederhana dengan kondisi tertentu. Tidak sederhana murni. Kali ini benar-benar penyederhanaan murni. Jadi berapapun nilai kombinasi A, B yang rangkaian aslinya dengan rangkaian disederhanakan hasilnya sama. Nah, itu disebut penyederhanaan. Ya. A, B komplement ditambah AB, dapatnya adalah A. Jadi dia sama dengan kabel saja. Artinya dia. Nah, kita lanjutkan. Itu yang sederhana ya. Sederhana. Bisa dengan aljabar seperti ini ya. Karena dia hanya dua variabel saja. Nah, kalau lebih dari dua, jangan gunakan aljabar, akan panjang. Apalagi makin banyak nanti ya. Kemarin yang 3 kelompok variabel aja ada 4 cara kan, 4 cara. Nah, dari 4 itu mana yang paling sederhana? Nah, kemarin kebetulan dengan 3 cara, 3 sama, yang duanya malah tidak ya. Yang itu dia ya, angkanya. Ini yang 3 variabel. Nah, ini akan repot kalau kita menggunakan secara aljabar. Kita akan mencoba kelompok pertama dengan kedua. Urutannya bebas ya. Hanya pertama dengan kedua, sisanya yang ketiga. Pertama dengan ketiga, sisanya yang kedua. Kedua dengan ketiga, sisanya yang pertama. Atau nanti kita tambahkan salah satu. Umpamanya ini dengan ini ditambah yang sama ya. Yang sama di sini ya. Bisa A komplement, B, C komplement, bisa A, B, C komplement, bisa A, B, C. Mana yang membuat dia menjadi dua-dua kan? Nah, dari 4 cara tersebut, hasilnya mana yang sederhana? Nah, lebih susah kan? Nanti kalau dengan peta Carnot, nanti dia bisa sekali langsung ketahuan. Asal kita pertama bisa membuat petanya dulu ya. Soalnya ini kan. Cara pertama, kita kelompokkan yang depan, sisanya belakang ya. Ini mirip waktu yang rangkaian digital, rangkaian log itu ya, rangkaian digital. Ini yang samanya adalah B dengan C komplement keluar. Di dalamnya adalah A komplement dengan A. Ini dapat satu tadi ya. Sisanya ABC. ABC ada yang sama enggak? Sama B. B keluar di dalamnya C sama A komplement. Nah, ini persamaannya harus kita hafal lagi. Kalau tidak kita mentoknya di sini. Ingat lagi,
jika A ditambah atau A komplement ditambah AB gitu ya, ininya akan hilang A yang di N-nya ya. Nah, ya C apa B-nya ya kan? A komplement ditambah A di sini namanya A komplement ditambah B A atau AB gitu ya, hilanglah yang B-nya di sini. Ini kan C-nya hilang. Sehingga dapat hasil ini ya, dapat hasil baru satu. Ini belum tentu paling lebih sederhana benar. Lebih sederhana benar tetapi belum tentu paling sederhana. Nah, kita coba lagi cara kedua. Ini kelompok pertama nih kan. Sekarang kita kelompokkan kelompok yang 2 dengan 3. 2 dengan 3. Sisanya yang pertama, 2 dengan 3 nih. Berarti yang samanya AB, yang berlawanannya yang difaktorkannya AB dalam kurungnya C dengan C komplement. C komplement sama dengan 1 tadi, AB. Ini yang sama apa? Tinggal B ya. Di depannya AA ditambah C. Sama dengan ini tadi nih. Ini kan? Ini lawannya ini, hilang lawannya. Sini yang lawannya adalah A komplement kan? Di C-nya tinggal. A dengan komplement. Ini kan ini sama dengan A ditambah AC komplement kan? A komplement C komplement. Ini yang berlawanan. Ini kan? Ini kalau yang berlawanan C dengan C, C-nya yang hilang. Kalau ini A komplementnya yang hilang. Kan? Tinggal C komplement dengan A. Sama lagi dengan ini kan? Nah, cara ketiga baru 2 ya. Kita tambahkan salah satunya. Karena ini kan? Cara ketiganya ini ujung-ujungnya nih. B, ini kan. Yang pertama kan depan, ini belakang, berarti tinggal atas dengan ujungnya. Yang samanya hanya B. Ini A komplement, C komplement, ini AC. Ini nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa disederhanakan lagi. Yang keempat, kita tambahkan seperti tadi. A tambah A sama dengan AB tambah AB sama dengan AB gitu ya. ABC sama dengan A sama dengan ABC. Tambahkan salah satu. Bisa dengan ABC komplement tambahkan boleh. Mana sederhana. Oh, tadi kan udah dapat kita di depannya gitu ya. Namanya ini udah dapat. Kemudian ini dengan ini juga kan. Ini kan dapatnya ini. Nah, kita ambil aja yang paling sederhana mudah dia. Tidak pakai komplement. Tidak selalu sama dengan yang belakangnya, tidak. Bisa saja yang tengah bisa saja. Kalau ini dapat tadi kan, yang hilangnya kita hilangkan apa tadi ininya, ya kan? Tinggal BC kan. Nah, yang belakang ini tinggal AB kan. Nah, ini udah. Berarti kita tambahkan aja ini. Ini dengan dia, gitu kan? Nah, kemudian ininya kita tambahkan satu. Variabel bebas ya. Yang pertama kan ini, depannya B C komplement. Kalau yang ini dapatnya AB, yang ujung ya. Berarti yang ini ditambahkan dengan yang ujung. Nah, ditambahkan satu ya. Yang sama dengan kelompok yang di sini. Tidak boleh di luar ini. Kalau di luar ini berarti rangkaiannya sudah berbeda. Kan? BC. Jadi dia kita yang ini tambahannya. Ini ya. Ini dapat tadi kan? Dapat BC. Yang ujung dapatnya AB kan? Nah, udah. Kita tambahkan dengan yang ujung ini udah dipakai, sisanya ini kita tambahkan di tengah. Jangan tambahkan ABC. Kalau tambahkan ABC apa? Oh, nambah. ABC dengan ini, ujung dengan ini kan? ABC juga. Yang nggak bisa tadi ya. Ujung dengan yang ujung kita lihat. Dia tidak bisa diselarakan kan? Nah, makanya jangan. Nah, di sini kelihatan lebih susahnya gitu kan? Dapatnya sama ya, dapatnya sama. B, C. Ini dengan ini tambah dengan ini. Ini adalah yang samanya B dengan C komplement, sisanya A. Sisa A komplement. Ini yang samanya AB, sisanya C komplement. Ini tinggal B komplement C, ini AB. Yang samanya di sini adalah B keluarkan C komplement A. Sama dengan tadi kan? B C komplement A atau B A C komplement. Sama. Ada 4, 3 yang sama, 1 tidak. Ini nggak bisa disamakan. Nah, inilah hasilnya. Jadi kan panjang ceritanya kan? Kalau kita menggunakan secara aljabar. Ini baru 3 ya. Kalau 4, gimana lagi? Ujung dengan ini, ujung dengan ini, ujung dengan ujung tengah, yang ini dengan tengah. Wah, 4 juga dia. Nah, dia rangkaiannya ini tadi dia.
Ada 3 gerbang N, 3 input, ada 1, 2, 3 NOT, kemudian ada gerbang OR 3 input. Artinya ada 2 tadinya ya. Ternyata hanya 2 gerbang N, 1 gerbang OR. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, benar nggak persamaan ini, rangkaian ini dengan rangkaian yang ini hasilnya sama. Ya, kita lihat ya tadi ya. Ini dia tadi ya. A, B, A komplemen BC ya. Kita lihat hasilnya. A komplemen BC ditambah ujungnya ABC ya. Saya lihat dulu. Harus kita buktikan ya. A komplemen, B, C komplemen, A, B, C komplemen. Nah, ini dia. Nah, kita lihat hasilnya B, A atau B, C komplemen A tambah A. Ini dia. Ini hasilnya A, B, C. Yang belakang nih ya. A, B, rangkaiannya kan ya. A komplemen, B, C ya. Nah, ini saya ulur aja ya. Ya, enggak ini. Ini kan dia pertama dulu. Ini tengah. Ini paling belakang ya. Ini dia kan samanya. A komplemen, B, C komplemen, A, B, C komplemen, A, B, C. Ya. Sama dengan katanya tadi adalah B, di sini bisa komplemen dulu, bisa A ya. B kali A tambah C komplemen, atau B dikali C komplemen tambah A. Balik sama ya. Tambah B sama B tambah A. Kita coba. Ada 3 input, ada 2/3, ada 8 kemungkinan. Harus sama semuanya gitu ya. Ini kadang kurang jelas, saya ganti apa. Nah, ini ya 00, 0 ya. 00, 0, 001 sama-sama 0, 010 sama-sama 1, 011 sama-sama 1, 100 sama-sama 0, 101 sama 00, 110 sama-sama 0, 111. Nah, artinya apa? Rangkaian yang 3 gerbang N, 3 gerbang NOT, 2 gerbang OR sama dengan 1 gerbang N, 1 gerbang OR, 1 gerbang NOT, 2 input. Ini gerbang N-nya 3 input nih ya. Beda IC. Kalau kita gunakan yang ini, berarti dapatnya ini 2, 2, 2, 6, berarti perlu 2 buah IC. Kalau satu gerbang IC 7411 dia hanya satu IC. Kalau dia menggunakan 7408 nih, yang 2 kaki, inputnya ada 2. Nah, gerbangnya nih ya. Nah, itu gunanya penyederhanaan. Nah, ini secara aljabar. Ada panjang dari ceritanya kan? Masing-masing mana yang paling sederhana. Tetapi kalau hanya lebih sederhana, udah pokoknya kurang satu aja, dia udah anggap lebih sederhana. Gitu ya. Ini pemain langsung dapat ukuran satu, udah. Kecuali yang ini ya. Nah, itu dia kalau secara aljabar gitu ya. Nah, supaya kita tidak berulang-ulang mencari persamaan yang sama dengan kelompok yang berbeda gitu ya. Kita faktorkan kelompok yang berbeda faktorannya, maka kita lebih baik menggunakan peta Carnot. Nah, gimana untuk mengubah tabel kebenaran ke peta Carnot? Jadi tadi kita dari tabel kebenaran kita dapat hasil kali. Hasil kali fundamental ya. Dari tabel kebenaran kita dapat hasil kali fundamental. Ya. Nah, rangkaian tadi secara gambar tadi ya. Jadi tergantung dari persamaannya kan.
Jadi kalau lebih dari 2 ya, ingat lagi lebih dari 2, kalau 2 saja lebih baik kita faktorkan saja. Dari sini udah dapat ya hasilnya tadi udah kita simulasikan ya. Gimana membuatnya? Rangkaiannya tadi dengan peta Carnot. Pertama kita membuat petanya dulu. Ya. Tadi apa? Tadi dari tabel kebenaran akan membedakan outputnya kan, kombinasi output bagi masing-masing kondisi input. Nah, peta Carnot akan membedakan semua hasil kali fundamental. Jadi tadi ya, yang komplement tidak komplement, yang outputnya satu saja. Yang outputnya satu saja. Jadi hasil fundamental yang perkalian tadi ya, penjumlahan n tadi, hasil kalinya yang kita pakai nanti hasil kali fundamentalnya yang outputnya satu saja untuk masing-masing input. Nah, dapatlah persamaan aslinya baru tuh ya, baru persamaan aslinya yang kita petakan nanti. Tadi kan sama, ini adalah persamaan aslinya, ya kan? Dapatnya ini persamaan aslinya. Jadi dari 3 input hanya 3 yang satu. Nah, ini dia. Nah, setelah itu dari persamaan asli tersebut kita petakan dulu. Nah, gimana membuat petanya? Nah, kita buat dari 2 variabel dulu. Nah, kalau yang 2 variabel sebaiknya nggak digunakan peta Carnot. Kenapa? Ini lebih cepat kalau kita gunakan faktor saja gitu ya. Jadi kalau hanya 2 variabel, untuk apa kita peta Carnot kalau hanya 2 variabel? Nah, tapi untuk membuat peta kita mulai dari yang paling sederhana dulu. 2 variabel berarti ada A dan B. Jadi dia berarti di sini ada vertikalnya 1, horizontalnya 1 variabel ya, karena hanya 2. Nih contohnya kan, A komplement A, B komplement B. Boleh nggak saya maunya di sini B komplement dulu sini? A boleh. Boleh nggak saya sini B dulu baru B komplement? Boleh. Tapi di buku banyak seperti ini nanti di penyusunannya. Bebas. Ada juga orang yang nulisnya ini 0, ini 1. Ini 0, ini 1. Karena 2 kan. Ini bebas. Jadi kalau buat saya maunya A duluan di sini yang vertikalnya, baru A komplement boleh. Berarti di sini, tapi di sini saya B komplement dulu A boleh. Tapi itu akan sendiri-sendiri gitu ya. Hasilnya bisa, tapi kita akan sulit. Nah, dari sini yang kita ambil contoh yang tadi ya, yang ini tadi ya. A B komplement, yang hasilnya tadi adalah kabel ya. A B komplement ditambah AB, itu dia terus masukin dia. Yang A B komplement. A ininya ini ya, ke atasnya B. Ini A B komplement. Ini koordinat jadinya ya. Sumbu X, sumbu Y ini koordinat. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah A komplement A, koordinatnya ya. B komplement B untuk X-nya kan, yang mendatarkan X, yang atas vertikal horizontal X, vertikal Y. Ini kan A B komplement 1. Kemudian AB tadi kan A sini B. Sisanya masukin 0. Ini peta 2 variabel. Tapi kalau ini bisa kita sederhanakan secara aljabar saja ya. Ini hanya karena kita memeta dulu. Nah, kalau 2 variabel ya. Langsung dia ini persamaannya. Ini A B 1 0. Punya 1. Ini. A ya. AB dia 1 nih ya. AB-nya 1 0, ini dia. 1 0 nih. A1 B-nya 0. Ini kan. 0 ini A komplement B 0 juga. Dapat ya. Nah, sisanya 0. Yang kita ambil cuma ini aja. A komplement B. A B komplement. Satu lagi AB A B. Koordinat dia. Ini AB ini adalah AB komplement. Kemudian ini apa? A komplement B komplement 0. A komplement B 0. Sini tadi kan? A komplement B komplement 0. A komplement B 0. Hanya A B komplement itu A B. Nah, dapat selesai pertanyaan nih. Tapi ini bisa macam-macam ya. Urutannya ya, urutannya. Yang kita masukin hasilnya udah tadi ya. Kemudian kalau 3 variabel, nah 3 variabelnya harus hati-hati. Tidak bisa dia 3 kosong. Kalau seperti tadi juga 2 kosong nggak bisa ya. Berarti dia 1-1. Kalau 3 berarti 2-1 atau 1-2. Vertikalnya 2, horizontalnya 1. Atau vertikalnya 1, horizontalnya 2. Variabel gitu ya. Nah contohnya nih.
Ada A, B, C. Berarti umpamanya AB-nya, A komplemen, B komplemennya nanti yang vertikal. Atau saya mau A saja, tinggal yang horizontalnya berarti BC dong. Boleh. Tapi jangan tengah-tengah, saya mau A dengan C, sisanya B, mempersulit diri sendiri. Bisa nggak? Bisa. Tapi mempersulit diri sendiri. Jangan mempersulit diri gitu ya. Satunya ini nih. Satunya, ini saya, ini kan agak nggak kelihatan di sininya ya. Nah, ini kan ada tiga ya. A, B, A komplemen, B, C komplemen, AB, C komplemen, ABC. Dari 8. Kemungkinan hanya 3 yang outputnya 1. Yang lainnya 0. Itu kita buatkan petanya. Namun buat peta ini untuk apa namanya? Untuk 3 variabel nanti ke atas karena ada 2 ya. Ini tidak boleh sembarangan. Kalau tadi kan bisa. Kita A di sini berarti ya, sini dia. Kalau yang 1 2 tadi ya, kan bebas kita. Kalau yang mulai dari 3, itu ini ya. Mau saya mau A-nya vertikal, B-nya horizontal boleh. Oh saya mau milih A komplemen dulu, boleh. Oh saya maunya lewat ini dulu, A dulu. Berarti A nih A komplemen. Di sininya B komplemen, B boleh. Satu. Tapi kalau yang 3, berarti dia harus hanya 2 kemungkinannya. Cuman urutannya bebas ya. Yang vertikalnya 2, berarti AB, horizontalnya 1. Vertikalnya 1, horizontalnya 2. Tapi jangan vertikalnya ambil A dan C. Ininya B. Atau ininya C, ini AB. Mungkin repotkan sendiri kan. Urut aja. Sebaiknya ya. Tapi saya maunya dibolak-balik Pak, boleh. Ini contohnya yang pertama. Mulai dari tadi A komplemen ya. Yang duanya kan gampang. C komplemen C. Saya maunya C dulu Pak, baru C komplemen. Boleh. Tapi nanti bacanya rapot. Nah ini. Nah yang 2 variabel dan 3 variabel nanti ini tidak boleh sembarangan. Dia berubah hanya satu. Kalau ini kan satu berubahnya. Dari C komplemen menjadi C kan. Hanya satu perubahan. Dari C komplemen jadi hanya satu. Dari A tadi yang sebelumnya. Kita kembali lagi. Hanya satu kan. Nih. A komplemen jadi A atau A jadi A komplemen, B komplemen jadi B atau B jadi komplemen kan hanya satu. Nah, yang C-nya udah kita buat dulu yang gampangnya ya, C-nya. Yang horizontalnya. Nah, ini kan. Ini C komplemen atau C C komplemen C atau C komplemen. Nah ini yang harus hati-hati. Hanya satu berubah. Kalau ini pasti satu ya. Dari C komplemen C. Kalau kita buat C komplemen lagi nggak berubah, ya kan? Nah, pasti dia dari C komplemen C atau dari C komplemen. Pasti hanya itu ya, yang satu. Yang dua, nah ini namanya A komplemen B komplemen. Boleh nggak saya mulai AB Pak? Boleh. Nah, dari A komplemen B komplemen hanya satu yang berubah. Saya maunya ini saya ambil di sebelahnya nanti ya satu lagi. Ini ya. Saya maunya A B. Ini dulu boleh. Dari A B ini kan ada 2 kemungkinan nanti. Dari A komplemen B komplemen ya. Nah, yang berubah kalau ini berubah B-nya kan dari B komplemen menjadi B. Oh, saya maunya A yang berubah Pak. Boleh. Berarti A di sini. Tapi ke bawahnya juga berubah nanti ya. A menjadi B. A yang berubah. Ke sini kan B yang berubah ya. Dari B komplemen jadi B. Yang ke sini berubah lagi satu. Tapi tidak boleh ada yang sama dengan di atas. Kalau sini kalau B yang berubah kan sama dengan di atas. Ini juga. Kalau A yang berubah sama dengan di atas. Boleh hanya satu yang berubah tapi nggak boleh ada yang sama sebelumnya. Jadi kalau ini yang sama sebelumnya berarti A yang berubah kan nggak boleh B. Kalau B berubah menjadi B komplemen kan jadi A komplemen B komplemen. Kalau ini A yang berubah A komplemen jadi komplemen kan nggak boleh. Ini yang berubah B berarti jadi AB di sini ya. Di sini yang berubah dibalik A tinggal B. Di sini sama A hanya tetap. Di sini juga B-nya yang tetap. A-nya berubah di sini A komplemen jadi A. Ini B-nya yang berubah dari B. Ini nanti kalau kita masukin output satu nanti berbeda letaknya berbeda. Tapi kalau kita sederhanakan nanti sama. Nah, dapat 2 kan? Nah, yang terakhir ini apa sini? Berubah lagi. Kalau ini yang saya berubah A berubah sama dengan ini kan? Nah, berarti B yang berubah. Nah, kalau sini saya rubah B berarti sama dengan di atas. Berarti yang berubah A. Jadi A komplemen. Terakhir di sininya ini B.
Jadi urutnya tidak biner nih ya. Ini kalau kita urut, paling kan ini 00, ini 01, benar, ini 11. Habis kan setelah 01 kan 10 dulu kan ini. Nah, ini nggak urut ya, nggak biner ya. Nah, ini dia. Kalau 2 juga gini nanti ya, sama. Nah, setelah itu baru kita masukin tadi kan. Ini nilai yang pertamanya ini adalah A komplemen B. A komplemen B. Ya. Nih. A komplemen B, C komplemen. Yang ini AB, C komplemen. Yang ini adalah AB, C. Dapat sisanya 0. 0, 0, 0 ada 5. Tambah 3, 8. Ini lihat di sini. Ini lihat ya. Berarti A komplemennya harus ada 2. Kalau yang 2 ya. Ini ada 2, ada 2, A-nya 2. Beres. B komplemennya yang kedua. Ini B komplemen, ini B komplemen, tengah-tengahnya 2. Ini B yang berubah, ini A yang berubah, ini yang berubah. Tidak ada yang sama. Nah, kalau 2 masih lebih enak. Nanti 3 kita lihat akan lebih susah lagi. 3. Sisanya 0 ya. Nah, selesai. Membuat peta ya. Nanti penjelasannya nanti. Minggu ini kita akan membuat peta dulu. Ini kan 2 variabel ya. Nah, berarti dia boleh nggak Pak? Saya di sini A komplemen A. Di sini B C B komplemen C komplemen. Boleh. Boleh ya. Tapi dalam perubahan yang 2 hanya 1 yang berubah ya. Saya mulai dari AA berarti ada yang komplemen berikutnya. Berubah lagi 1, tetapi tidak boleh sama dengan di atas. Yang 3. Nah, ini. Ini 4 variabel. Kita 4 variabel, jangan buat 31 atau 13. Buat 22 ya. Vertikalnya 2, horizontalnya 2. Boleh nggak saya buat 31 atau 13? Bisa. Tetapi yang 3-nya akan repot. Kalau 22 tadi udah kan? Nah, tinggal nyontek. Seperti ini. Tapi kalau 3, nah lain lagi. Kecuali 5, mau nggak mau. Nah, di buku-buku hanya sampai ini biasanya ya. Kita buat 5 nanti. Supaya gimana kalau 3. 4 kan bisa dia 3 di sini sisanya 1 kan, atau 1 di sini sisanya 3 bisa. Tapi sebaiknya kita gunakan 22, AB vertikalnya atau horizontal, CD vertikalnya atau horizontal. Nah, ini outputnya ada 4 ya. Nah, kita buat 22. Ini petanya. Nah, ini seperti tadi. 2 yang sama nih komplemen berubah 1 B-nya. Boleh saya ubah A? Boleh. Tapi sini pasti sama nanti ini melawan. Berubah B, ini berubah A. Kalau kita ubah lagi B, ini sama yang di atas. Yang berubah A yang sama yang di atas. Nah, setelah saya ini, saya ubah adalah B. Kalau saya ubah A, sama lagi di sini. Kalau ubah ini kan belum ada. CD sama. Saya komplemen D. Saya ubah D. Boleh nggak C saya ubah? Boleh. Di sini saya komplemen C, D komplemen. Ini sama dia. Di sini nanti D komplemen C. C komplemen D. Sama ya. Sama. Masukinlah ininya. Ada 4 tadi kan persamaannya. A komplemen B komplemen C komplemen D. Ini dia. A komplemen B C D. Ya, A yang komplemen C B C D-nya ini. Ini adalah A komplemen B C komplemen D. Ini adalah A B C D komplemen. Sisanya 0. Ini baru petanya ya. Jadi kalau persamaannya masih sama dengan yang aslinya. Nah, ini kalau di bukuku sampai sampai ini biasanya ya 4 variabel. Ini kan ada 3 tadi, bisa 31 kan? Gimana susahnya 3 ini? Dua-dua itu kan bisa 31. Ini 3, ini 1, atau ini 1, ini 3. Lihat, kenapa jangan 31 dulu kalau 4? Tidak. Kita buat 5 variabel. Kalau 5 variabel mau nggak mau. Ada yang 3, ada yang 2. Jangan dibuat 41, lebih parah 31 aja. Jangan tadi kan? Apalagi nanti 41. Nah, lebih susah. Nah, ini dia. Jadi kalau ininya 5, mau nggak mau 3 kelompok baru 2. Atau 2 kelompok sisanya 3. Bebas. Tapi jangan buat 41. Boleh nggak? Boleh. Tapi susah. Ya 3 saja susah nih nanti. Nah, arti dia ada 5. Ini 2, ini 4, 8, 16, 32 kemungkinan ya. 32 kemungkinan. Nah, jadi baru kita buat tabelnya 32 atau 23 ya koordinatnya. Jangan buat 41. Boleh, boleh seperti yang 22 tadi, 31 boleh nggak atau 13 boleh, tapi merepotkan diri sendiri. Kalau 5 mau nggak mau ada yang 3. Ya. Tapi jangan buat 14 atau 41 ya. Buat nih. Ini yang 3 tadi kan. Ini sama dengan tadi ya. Kita ABC di sini. Ini DE-nya. DE komplement. Berubah E.
Ini berubah D, ini berubah E lagi. Ya kan? Ini pertama berubah E kan? Ini berubah D, satu-satu berubah kan? Ini harus berubah, kalau D berubah sama dengan ini, berarti E yang berubah. Nah ini yang 3. Berarti ada 8 deh kan? Ini hati-hati. Tidak bisa kita sembarangan. Kalau ini kan saya rubah D dulu boleh. Ini kalau berubah satu agak repot ke bawahnya. Makanya kalau ini dia berubah satu ya. Ini A saya rubah. Ya ada depan. A komplement, B komplement, C komplement, A saya rubah. Jadi komplementnya hilangkan. A, B komplement, C komplement. Yang berikutnya B. A tetap, C-nya tetap, C komplement, B-nya berubah. Nah, yang ininya, yang ketiga saya ubah. A tetap, B tetap, C komplement. Nah, di sini mulai sini nanti hati-hati. Kalau saya ubah C, sini ya, ini sama dengan ini. Saya ubah B, belum ada. Nah, ini kan, sini kan belum ada. Nah, ini bisa B ubah. Nah, yang di sini, hati-hati lagi. Saya ubah C sama dengan ini. Saya ubah A, belum ada. AA, C, belum ada ya. Nah, ini dia, saya ubah A. B-nya tetap, B komplement, C tetap. Di sini, kalau saya ubah C, sama dengan di atas. Kalau saya ubah B, ubah B, di komplement belum ada. Kalau saya ubah A, ini sudah ada di atasnya. Berarti saya ubah B. A komplement, B. Terakhir, hati-hati lagi. Kalau saya ubah C, tidak ada yang sama. Kalau saya ubah B, sama dengan ini. Saya ubah A, yang ininya ya. Ubah A sama dengan yang ini. Nah, tinggal saya ubah C. C komplement menjadi C komplement. Lengkaplah dia. Baru aku masukin satunya, 5 variabel ya. Masukin, sisanya 0. Nah, itu kan. Susah kalau yang 5 kan. Jangan buat 41. Kalau 41 apalagi ini 4. Berarti di sininya 16. Sininya hanya F dengan F komplement. Gampang banget. Ininya babak belur kita ini gampang. Ini lebih susah, tapi ini sederhana lebih susah. Nah, kecuali 6 buat 33. 7 mau nggak mau 43 atau 34. Betul, terpaksa. Nah, ini kan ada buku-buku dia hanya sampai 4 variabel ya. Saya buat kenapa? Ya 4 tadi kan bisa 31. Kenapa dia jangan 3 di sini kan? Pokoknya A, B, C di sini kan? Udah. Sininya D. D komplement D. Kan sederhana banget di sininya. Sini kita udah bapak belum. Kalau 2 kan enak. Sama-sama enak gitu ya. Nah, masukin ininya. Nah, itu peta membuat. Nah, dari peta ini nanti baru kita sederhana. Ya, dari peta ini baru hasilnya ya. Belum penyederhanaan ini. Ya. Nih, ya. Tidak ada ya, baru hasilnya nih. Belum penyederhanaan. Nanti kita minggu depan kita sederhanakan gimana jika lebih dari 2 kelompok variabel. Gunakan peta Carnot itu jika lebih dari 2 kelompok variabel. Kalau dengan 2 kelompok variabel bisa langsung kebaca kelihatan. Ada nggak yang sama? Atau ada nggak yang berlawanan? Kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, kalau dari peta langsung. Nah, nanti yang dari peta ini yang akan kita cari adalah mana yang berdekatan ya. Berdekatannya adalah secara vertikal seperti ini ya. Atau secara horizontal seperti ini. Atau ujung ke ujung nanti kita bahas. Dia mencar seperti ini nggak bisa. Dia mencar ini nggak bisa. Nah, jadi pengelompokannya nanti adalah yang berdekatan. Nah, itu berdekatannya adalah 2 pangkat ya. 2 pangkat 1 berarti 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 2 pangkat 3 berarti 8. 2 pangkat 4 berarti 16. Di luar itu tidak boleh. 2 pangkat 5 berarti 32 gitu ya. Jadi kalau 3 nggak bisa. 5 nggak bisa. 6 nggak bisa. 7 nggak bisa. 8 baru bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa. Sampai nanti dia 8 berarti 16 ya. 2, 4, 8, 16. Berdekatan. Atau nanti dia 2 kali 2. Ya, dekatannya ya. Atau 4 kali 4. 8 kali 8. Ya, itu bisa. Kalau ini 5 kan hanya sampai 32. Ya, berarti dia 3 kali 2. Berarti 5 kan. 2 pangkat 5 berarti hanya 32. Ini 8. Ditambah 16, 32 ya. Berarti 32. Ini berarti 16, 16. Bisa. Karena saya buat ini sampai 5 karena buku-buku hanya sampai 4 ya. Karena nanti ada kalau dia apa namanya 8 itu dia kan hanya kalau yang 22 berarti dia 2 kali 4 ya. Gimana yang 8 sendiri itu untuk membedakannya nanti. Nah, itu dia.
Kita akan buat dari setelah membuat peta bisa, baru nanti kita akan membuat apa namanya dari penyederhanaannya. Petanya makanya nggak boleh petanya salah. Kalau petanya salah, penyederhanaan kita salah. Nah itu dia. Kita salah, penyederhanaan salah. Karena petanya tidak boleh salah. Makanya di ini udah saya bagikan ya, bisa. Kalau yang 2 variabel boleh kita bolak-balik ya. 2 variabel. 3 masih bisa lah. Yang satunya, yang duanya masih bisa. Tapi kalau yang ada kelompoknya 3 itu hati-hati. Kebalik satu susah ketemunya yang lain, repot. Dia tidak boleh 2 berubah sekaligus dan tidak boleh ada yang sama kan gitu ya. Dia tidak urutan binar. Kalau urutan binar gampang kita buat. Jadi kalau 0 0 0 0 kemudian 001 0 0 10 011 dan seterusnya itu mudah. Ini kan bukan binar. Dia antara kelompok pertama dan yang kedua satu yang berubah dan tidak boleh ada yang sama. Itu mungkin repot. Kalau lebih dari 2 ya. Kalau 2 lebih mudah. Nah, sampai di situ bila kita hari ini. Nanti videonya saya kirimkan ya seperti biasa. Ini ada 6 orang gitu ya, 2 tidak ya. Nah, kita tutup kita hari ini ya. 7. Ketemu lagi sekitar minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bang Assalamualaikum Adi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan. Waalaikumsalam.